Kalaulah kampi tiba di kubur tu aja sampai capek pemintu dipancuang talang katura diambil ke sambang dadiak labihnya ke kayu tundu malang tak bisa kita tulak mujua nak dapat kita raih kaba pisah badan junyao cupak panuh gantang balanjong amuk babalik kenan punyo lah singkik pandang ke dunia panjang pandang ke akhirat. Semua kita akan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang dimuliakan Bapak Ibu jemaah subuh, yang dimuliakan Allah, semoga hendaknya pertama kita puji Allah yang telah membangunkan kita kembali setelah diwafatkannya kita malam. Huwallazi yatawaffakum fil lail. Dialah yang mewafatkan kamu di waktu malam. Kenapa Allah menyamakan antara orang tidur dengan orang wafat? Ketika kita tidur, roh kita dipegang Allah. Orang yang telah ditentukan ajalnya tidak dikembalikan lagi roh itu, namanya meninggal. Orang yang belum sampai ajal seperti kita pagi ini dikembalikan roh ke tubuh kita. Istilah sama meninggal dengan tidur itu, orang tidur juga tidak tahu apa yang terjadi sekelilingnya. Ibu-ibu, bapak sedang lalu tadi malam, anan terjadi di keseliling awak, tahu? Nah, ternyata hari hujan malam. Ambo tahu ketika lah keluar tadi jalan basah atau mengkuaco orang takalo kamaliangan nan lalo makanan nan jago. Alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Yakin yang datang ini dibangunkan oleh Allah kembali subuh ko. Syukur awak, kita puji Allah. Untuk awak dibangunkan Allah bukan untuk bekerja, tapi untuk mengabdi kepadanya. Apapun pekerjaan kita, niatkanlah dalam rangka kita menyembah Allah. Seluruh pekerjaan kita itu akan bermanfaat, bukan saja dunia tapi akhirat. Saya mulai aktivitas saya karena Engkau ya Allah. Setelah saya melaksanakan salat sunat, salat subuh berjamaah. Kita sambung kaji kita tadi malam. Ada enggak ibu-ibu nanti kaji pulang? Kalau ada pulang lah nak. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ku surat nan ke-23. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat 99 dan ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut
Inilah modelnya orang-orang kafir. Apabila telah datang malaikat maut, ahadahum, salah satu dari mereka itu didatangi malaikat maut, artinya mau meninggal. Qala, orang kafir ini bukan kita. Berkata dia, Rabbirji'un, kembalikan lagi kami kembali ke tempat kami ya Allah. Kalau orang kolo ingin kembali ke kolo, kalau orang si jantang ingin kembali si jantang, kalau orang talawi ingin kembali ke talawi. Jadi ini orang kafir. Makanya manusia ini makhluk aneh, Pak. Bagaimana anehnya? Ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, apa kata Allah kepadanya? Alastu birabbikum? Apakah kalian ini mengakui saya sebagai Tuhanmu? Secara jamak, bersama-sama seluruh roh kita ini, roh orang fasik, roh orang kafir, roh orang munafik, roh orang mukmin, semuanya ketika akan ditiupkan ke dalam tubuh itu, qalu, itu jamak, berkata semuanya, bala syahidna, kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau Tuhan kami dan kami akan menyembah Engkau. Termasuk Fir'aun dulu tuh, ya kan? Setelah dia di dunia ini, ibu-ibu dan bapak-bapak banyak yang terperosok kepada kesesatan. Bermacam-macamlah ulah yang dia lakukan. Tapi ketika roh akan keluar dari badan, datang malaikat maut tukang ambil angoknya, katanya, Rabbirji'un, jangan matian dulu. Ya. Kemudian bapak-bapak, apa kata Allah kepadanya? Secara bahasa selayo, kamangawa. Yang minta lihat. Jawabnya, la'alli a'malu saliham fima taraktu. Ambo kamanjapui balik amal-amal salih nanta tinggal. Apa saja nanti tinggal kamu japui balik ya Allah. Kamu lakukan anan yang kau suruh tu. Itu gunanya minta balik ambo. Sebabnya apa? Karena dia sudah mulai melihat bagaimana keadaannya kalau mati dalam keadaan kafir. Telah dipenampaan ya Allah kayaknya. Semua orang kafir begitu, orang munafik juga begitu. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh. Sekali-kali tidak, itu kalimat-kalimat pamanih mulut setunya gitu. Saya yang menciptakan kamu, saya tahu bagaimana sifatmu. Andai Pak, nyendak kata jadi kenapa? Andaikan diberi kesempatan ya Allah, permohonannya tadi, di duiannya gak setahun, 6 bulan, atau seindah-indahnya 3 bulan. Apa kata Allah? Parangela muang tu kaba balik kalau den sehat an waang tak jadi yang mati. Kini mati jalan lagi jelah. Di depan kamu sudah saya sediakan barzakhun, kubur. Engkau akan menetap di sana ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Awak nanti tahu Pak, tadi malam lambo sabui Nabi Muhammad lah 1437 tahun dikubur. Awak kalau mati baranolah dikubur menunggu hari ke kiamat.
Ya, jadi kehidupan di kubur lebih panjang dari dunia ini. Mengko kami jawab Pak Wah membuat rumah di Padang, rumah BTN saja sebabnya ketinggalan rumah tu. Rumah BTN tu Ustaz, bangunan tidak normal. Ketek-ketek rumah. Kok di orang kayu mungkin sama pengananya tinggal di rumah tu. Bilik ketek, tanah ketek. Gadangna rumah dibuat mati ya. Rencana rumah ketinggalan. Jadi dunia ini bukan tujuan. Apa yang kita dapat di dunia adalah sarana untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan itu apa? Kepada Allah. Hidup kita ini bukan mundur, tapi maju. Maju ke kubur. Sehari umur kita bertambah, selangkah kita semakin dekat ke kubur. Kalaulah kampi tiba di kubur tu aja sampai capek pemintu, dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadiah labihnya ke kayu tundu, malang tak bisa kita tulak, mujuan nak dapat kita raih, kaba pisah badan junyao. Cupak panuh gantang balanjong, amoh babalik kenan punyo, lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Semua kita akan begitu. Kita menunggu hari kiamat di mana? Barzakh. Kalau tubuh kasawa, apa orang wak mengistilahkan kubur. Karenanya dari tanah dibalikan ke tanah. Secara kasat mata, ketika kita mengantarkan mayat ke kubur, bamangko digali kubur itu panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Naik nak di kubur tu tak sagadang tu dok. Karena ada orang menjawab di dalam batigo. Iya kan? Nang sabana tampai laloknya tu kan? Lahat namanya. Iya kan? Tu babat teh lo jo kayu jo papan. Sudah tu basumbe lo jo karisi. Sudah tu batimbun. Secara kasat mata kan kecil. Tapi orang yang tidak kafir mati, mukmin meninggal, ya kan? Yang kecil itu dirasakannya besar. Begitu kata Nabi. Kenapa? Nabi Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, walaupun nyualun masuk serugo orang mukmin kau mati, innal abrara lafi naim. Orang baik-baik itu dalam kenikmatan menunggu hari kiamat. Bagaimana nikmatnya? Tentu kita akan merasakan nanti. Maka meninggallah dalam keadaan mukmin. Di kolok ada ndak masyarakat nan pakaro tanah. Nah ini masa tu Pak. Ambo mohon yo kalau indak tanah awak Pak, awak sabananya batin awak kau tahu Pak. Itu ndak punya awak, punya orang. Tapi rasa memiliki ingin dia awak. Kemudian disogo orang mana awak? Nyo ndak arato awak. Itu nanti dinikmati sampai mati. Coba bayangkan. Kalau diambil biarlah arato awak diambil orang daripada awak mengambil atau orang itu awak pendeknya. Urusan setelah mati itu panjang. Biar kita dirugikan orang daripada kita merugikan orang dalam hidup ini. Sebab apa? Ujung-ujungnya manusia kok menyasa. Kalau mau kecil tadi makhluk aneh. Malaikat maut lah tibonya ke Tuhan mana dia? Tidak bisa. Innal fujjara wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang jahat itu di dalam kesengsaraan. Memang alun masuk neraka mati itu lah Pak.
Tapi menunggu hari kiamat dalam kesengsaraan. Kata Nabi namanya azab kubur. Jadi percayalah dengan ayat-ayat itu. Kalau orang mukmin mati lafi naim, dalam kenikmatan. Orang kafir lafi jahim. Jadi orang mukmin kok tetap ditanya ke Ustaz, iyo sebab orang ndak Nabi masuk kubur ditanya juga. Maka persiapkanlah diri untuk ditanya. Yang ditanya itu 3 saja, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Orang mendakik jawab, anaknya tanya dek malaikat ke depan. Siapa pilih mendakik jawab ke? Istri awak. Salapit sekatiduran sabanta sekalang ulu bat tiung je punggung kabau tampak cie tampak berdua. Kutiko nikah dulu bas handiang duduk. Pai barale pakai baju serupa, namanya baju papa mama. Iya kan? Tapi tidak hanya tanya oleh malaikat dapat dikubur man bini tukar, tidak kaya tanya. Tidak ada pertanyaan itu. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, hadisnya hadis tarib. Ada 2 macam hadis yang disampaikan Rasulullah. Yang kedua tartib. Kalau tartib itu menceritakan berita-berita yang menakutkan. Kalau tarhib menceritakan hal-hal atau memotivasi kita untuk beramal. Kalau hadis tarhib itu bapak-bapak yang terhormat, kan? Contohnya. Jangan dilakukan itu. Ar-rasi wal murtasi finnar. Urang nan manyogo, jo urang nan menerima sogo, semua masuk neraka. Anak apa? Lulus tes pegawai negeri. Iya kan? Sudah tu disuruh lo ke rumah sakit, kesehatannya prima, rancak. Tapi kok ketika wawancara, abawisi orang tu, Pak, beko gagal kenapa wawancara aku masih yang piti 30 juta aja. Apa lagi tu sogok nama. Biar anak apa nak jadi pegawai negeri, daripada nyoba gaji dapat kerajo, jo hasil basok. Nah, ini ada ceritanya. Diceritakan oleh Ustaz Safid Reza Basalama. Ada seorang anak yang telah lulus jadi ASN itu, dia masuk dengan gelar kesarjanaan. Itu langsung golongan tiga. Dia seringkali mendengar pengajian. Kalau karajo tu jangan jauh-jauh mana dari orang tua, kalau orang tua masih hidup. Supaya awak dapat mencari beliau tiap hari atau sekali sepakat. Sebab apa? Berbakti kepada orang tua itu adalah urutan yang kedua sudah menyembah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kami perintahkan manusia beribadah kepada kami saja. Setelah beribadah kepada Allah, maka tugas manusia itu lain. Wabil walidaini ihsana. Seindah-indahnya awak di kampung kau Pak, orang gaya awak di kampung kau yo. Sekali sejumae pulang jumae pergi ke rumah dia tu. Cari dia urui dia. Kami yang tak mencari dia Pak Ustaz, pilai berkirim kami. Berkirim apa? Berkirim titik. Dapat pantunnya orang gaya tak pitih tu nanya orang.
Angku kapalo mandiangin maracak kudo kagalanggang dan bukan nambuaruk jo pakirim nak waang pulang mengkosanang. Di kalau doa pak dan cik cari anak sudah salat subuh kau payah. Ini kenapa apa tau? Kadang hatinya dicari itu daripada dikirim sendiri. Jadi karena dia mendengar pengajian itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kata Ustaz Syafiq Reza Basalamah itu, nanya bahas itu hadis Nabi itu. Rezeki itu bertaburan di seluruh bumi ini, bukan jadi ASN saja. Di mana rezeki itu ada, tapi ini membutuhkan iman yang kuat. Orang gaibnya kan ndak amuh nyoba onyo lulus kerja di tempat lain. Nyo orang kolok ko misalnya dapat kerja di Batam, di sana ada di rumah. Orang tua seorang saya padusi lain. Sebab orang tua memang macam itu. Dia nak kapai jangan ayam dia maa Japan dia maa kacang panjang dia maa ubi dia maa lado kutu dia maa sian yang kemerawat. Dan rumah dan saya aja kalau telaki yang pulang aja. Hanya di Batam kerja, orang kayaknya di Kolok, diputuskannya berhenti bekerja karena ingin berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Orang yang berbakti kepada orang tua ini akan terkenal di langit walaupun dia tidak terkenal di dunia ini. Mengapa? Pulangnya beternak puyuh ya kan. Kambang dia tambah aja beternak ayam. Kambang dia sudah tu nyoba beternak Jawi. Akhirnya asetnya miliaran. Mangga dang gaji pegawai negeri. Gaji pegawai negeri kau Pak Ambo dan pegawai dulu asalnya masih lima ikan sarung walaupun ahli bersyukur. Cuma apa pasal mau ikan sarung dia lo kate kaki tampak dia lo buat kapal lo tu kak. Sama je bulu kaki panjang tak mau singkit tak mau. Tu jadi pegawai. Nah, karena ingin berbakti kepada orang tuanya agar banyak dia mendapat pahala barantinya. Kan tak masuk akal kalau kecil orang pelajar pandi yang aja. Tapi ternyata memang begitu. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, Allah itu akan mencarikan rezeki itu dari sumber yang tidak kita ketahui.